Jadi aku di sini bakal mulai dari menunjukkan penjelasan dari konteks sebelumnya yang berjudul Modernity. Di situ dia menuliskan tentang bagaimana pesan poster seperti poster pada umumnya di zaman tersebut berisikan tentang kemajuan, tema-tema tentang sesuatu yang futuristik dan menuju kesetaraan dan hari esok yang lebih baik, yang penuh optimisme lah. Nah, seniman pun melihat program ini yang memanfaatkan seniman beraliran atau bergaya modernis dalam mempromosikan sistem modern di ruang publik sebagai suatu hal yang efektif. Akan tetapi, kehadirannya tetap terbatas oleh keseragaman desain yang terbentuk di stasiun. Lanjut, yaitu mengenai nostalgia. Ya, dia judulnya itu nostalgia. Dia menceritakan tentang pada bagian ini menjelaskan bagaimana adanya jeda di tahun 1970-an di mana sebagian besar promosi dikontrakan ke agensi. Poster pun akhirnya kembali dimanfaatkan sebagai media seni, tetapi dimasukkan ke dalam agenda pariwisata dan heritage. Contohnya di sini ada seorang seniman bernama Catherine Danvers menggunakan kesempatan ini untuk membuat poster Explore London pada tahun 1986 yang memiliki latar bergaya 1930-an, di mana gayanya ini gaya gambarnya itu kontras dengan kondisi London pada saat itu. Karya seni ruang publik pada tahun 1990-an dalam program peningkatan penggunaan stasiun London Underground pun akhirnya mengalami pergeseran konsep yang mana mulai banyak ditemukan di beberapa stasiun kecil berupa karya-karya yang menggunakan bahasa visual kontemporer. Meskipun begitu, sejarah dan warisan budaya masih menjadi tema besar yang mendominasi. Namun, karya-karya tersebut tidak hanya menunjukkan fakta bahwa optimisme sistem dari era 1930-an telah bergeser atau hilang oleh karena diperhadapkan dengan tekanan fluktuatif atau perubahan dinamis zaman yang begitu pesat pada sistem, tapi juga sebagai jawaban atas realitas saat itu bahwa seni menawarkan apa yang disebut dengan budaya afirmatif atau dalam kata lain sebuah rute pelarian yang estetis. Ya, dari situ kita lanjut ke judul selanjutnya berjudul Art. Pembahasan selanjutnya yaitu Art, Transport, and Public Rail. Ya, di sini kita membuka bahasannya dengan bagaimana London Underground menjadikan platform sebagai ruang seni. Maksudnya di sini yaitu angkutan massal, sistem transportasi publik dimanfaatkan sebagai ruang seni. Hal ini dikarenakan angkutan massal merupakan lokasi berkumpulnya percampuran masyarakat perkotaan yang bersifat informal, di mana hampir seluruh masyarakat dari berbagai kalangan, gender, ras, kelas, usia, dan lokalitas ada di sana dan interaksi. Hal ini menjadikan stasiun tidak hanya sebagai bagian dari ruang publik, tetapi juga adalah ranah publik itu sendiri, yang mana memiliki keinginan adanya koherensi aspirasi sipil dengan adanya perbedaan yang terlihat dari budaya dan subkultur perkotaan. Berangkat dari fakta ini pun, pada 1996, FTA menerbitkan kebijakan mengenai harapan agar sistem transportasi publik menjadi sebuah safe space serta simbol positivity bagi kota, agar hendaknya keterlibatan desain dan seni turut berkontribusi dalam mewujudkan visi mereka untuk menjadikan fasilitas transportasi publik itu dapat membantu menciptakan kota yang layak huni. Jadi kayak membangun citra dari membuat fasilitas yang bagus untuk kota. Nah, dari situ kita masuk pada kesimpulan bagaimana banyak bentuk seni diadopsi oleh otoritas transportasi di Amerika Serikat untuk diterapkan yang mana memiliki kompatibilitas atau dapat disesuaikan dengan keduanya untuk seni ruang publik di New York Subway sebagai bagian dari cara meningkatkan tanggapan publik terhadap citranya yang sempat menurun di tahun 1970-an, serta akan diterapkan juga di beberapa transportasi publik di Amerika Serikat, beberapa transportasi publik kayaknya. Namun, hal ini pun akhirnya menimbulkan pertanyaan baru, yaitu publik manakah yang dituju oleh seni di ruang publik tersebut. Nah, seni ruang publik ini cenderung mengasumsikan publik ke dalam suatu kelompok yang masyarakat umum, alias menimbulkan salah satu kesulitan dalam eksekusinya, yaitu melibatkan
yang disebut dengan inklusivitas atau dalam artian menarik publik non-spesifik. Akan tetapi dari sini akhirnya pun dapat ditarik ke dalam dua garis besar, yaitu seni yang menarik bagi kultur kontemporer dan yang berkaitan dengan komunitas tertentu. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita masuk ke bagian corporate art on the railway. Nah, salah satu contohnya tertulis di sini adalah Countryside Glass Home di Apex Plaza oleh Alexander Belchenko. Karyanya ini berupa seni hasil demonstrasi teknologi baru dalam seni kaca yang menggabungkan teknik dekoratif dan lensa untuk menciptakan efek kinetik. Interpretasi alternatif dari karya tersebut mungkin melihat material kaca memiliki sifat yang dapat menegaskan kemewahan suatu ruang, yang mana membantu promosikan perkereta-apian sebagai perusahaan teknologi tinggi melalui asosiasi dengan teknologi terkini. Pada contoh lainnya, yaitu Chanel Fish Jean-Luc Furneaux di Terminal Eurostar Waterloo International yang dirancang oleh Nicholas Grimshaw, seni yang menggunakan komputerisasi teknologi. Nah, intinya karya seni ini sebenarnya menimbulkan jenis tanggapan estetis yang dinyatakan sebagai bagian dari budaya bourgeois, serta menyiratkan publik tertentu. Dalam kata lain, ini adalah menyindir budaya tersebut yang kontras dengan kondisi di luar stasiun tersebut, di luar dari stasiun di mana diletak karya tersebut. Penjelasan lebih lanjut di bawah judul yaitu Community Art in Transit. Nah, di sini tuh membicarakan perihal kasus commissioning lain untuk stasiun utama seperti Brixton dan New York Subway. Sasaran publikasi untuk karya seninya itu lebih didefinisikan sebagai komunitas lokal. Contohnya ada pada Faith Ringgold's Flying Home, Harlem Heroes, Downtown 415th Street, di mana tidak ada yang setara di London Underground. Bagi Boston Tea, mereka ingin memenangkan kembali kepercayaan publik setelah pembongkaran perumahan kelas menengah ke bawah untuk memberi ruang bagi jalan bebas hambatan pada 1970-an. Mereka memanfaatkan seni publik yang dipandang sebagai sebuah solusi untuk mendapatkan kembali simpati publik dengan membantu penduduk mengatasi perubahan ini. Seni ini dianggap ampuh dalam menangani konflik secara kreatif dan konstruktif. Meskipun ini terdengar progresif banget, hal ini sebenarnya hanya mendorong komunitas yang terdampak pada opsi hanya diperbolehkan untuk mengatasi or cope with the situation dengan perubahan yang ada dan bukan untuk menentukan. Jadi mereka tidak punya opsi nggak punya pilihan, nggak punya opsi untuk menentukan perubahan yang akan mereka alami. Akhirnya terakhir ditutup dengan penjelasan dari reappraisal. Ya, di sini tuh penjelasan cuman muncul pertanyaan, mengapa seniman harus membuat desain transportasi publik yang lebih baik daripada yang diproduksi oleh desainer transportasi itu sendiri? Dan di sini pun jadinya masuk ke konklusi bahwa selama ini desain klasik engineering railway cuma memberi solusi engineering tanpa ada unsur estetis karena tidak ada kolaborasi antar. Sekian.